Pernahkah Anda melihat setan? Anda mungkin berpikiran bahwa hal seperti itu hanya akan ada dalam film. Namun saya telah melihatnya sendiri. Ceritanya dimulai 12 tahun yang lalu ketika saya masih di sekolah menengah pertama. Sahabat saya Ami, saya biasa memanggilnya gadis yang paling baik di dunia. Pada suatu hari, saya melihat matanya Ami menjadi aneh, sulit untuk dijelaskan. Setiap kali saya menatap matanya, saya merasakan perasaan yang sangat kosong. Saya mencoba mencari tahu perasaan apa itu. Dan akhirnya saya menyadari itu adalah keputusasaan saya. Saya tidak tahu mengapa saya jatuh ke dalam perasaan ini meskipun saya hanya menatapnya. Jadi sejak saat itu saya mencoba untuk tidak menatap matanya lagi. Suatu hari dia memegang tangan saya dan bertanya kepada saya, "Aku punya sesuatu untukmu. Kamu akan mendapatkan apapun yang kamu mau dengan mudah." Saya menjawab, "Apa yang kamu maksud, Ami?" "Buatlah kesepakatan dengan setan maka kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan," ujar Ami. Lalu dia membawaku ke suatu gang di belakang gedung. Kemudian dia menunjukkan sesuatu di dalam kantong kresek hitam. Saya terkejut karena isinya daging kucing yang masih segar. Dia berkata saya menyembahkan daging kucing untuk setan. Saya mengorbankan jiwa kucing untuk setan lalu mereka mengabulkan keinginan saya. Dia menunjukkan kepada saya foto seorang anak laki-laki di kelasnya dan dia berkata, "Sebentar lagi dia akan menjadi pacar saya." Saya sangat terkejut. Dia juga mengatakan kepada saya, "Buatlah kesepakatan dengan setan dan kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan." Saya memutuskan untuk tidak hubungan dengannya. Ternyata dia dikenal sebagai orang yang mengalami gangguan jiwa. Tidak cocok di sekolah, saya menghindarinya untuk waktu yang lama. Sampai suatu hari, dia berbicara kepada saya di koridor. "Mamon mengatakan dia akan menghukummu, Mamon." Saya bertanya. Tiba-tiba dia berbalik 90 derajat dan berteriak dengan suara yang sangat tebal dan menyeramkan. "Saya akan memotong tubuhmu menjadi 1000 bagian dan menyebarkannya ke seluruh dunia sehingga tidak ada yang akan menemukan tubuhmu dan burung gagak serta cacing akan memakan seluruh tubuhmu, jiwamu juga akan lenyap." Tiba-tiba mataku menjadi hitam. Beberapa saat kemudian aku membuka mataku pada suara teriakan yang akan meledakkan gendang telingaku, dan aku merasa aneh. Aku menggigit pergelangan tanganku sendiri. Di sekelilingku ada 5 orang gadis yang mencoba menarik tanganku. Di depanku Ami tertawa dengan gila berbaring tengkurap di lantai. Karena kaget, aku mengendurkan rahangku yang menggigit pergelangan tanganku. Dan teman-temanku menarik lenganku menjauh. Pergelangan tanganku berdarah. Jika bukan karena teman-temanku, aku mungkin sudah mati karena pembuluh darah pergelangan tanganku yang robek. Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya pada orang tuaku, karena aku takut mereka akan mengirimku ke bangsal kejiwaan. Karena aku sangat ketakutan dan aku selalu menghindar dari Ami, aku pindah ke kota lain saat aku menjadi siswa SMA, dan untungnya aku bisa menghindar darinya. Tidak ada yang terjadi padaku lagi. Waktu berlalu dan ketika saya menjadi mahasiswa, saya mendengar berita tentang Ami secara kebetulan. Ketika dia masih di sekolah menengah, dia pergi berkemah dengan 3 sahabatnya. 2 dari teman itu menggigit leher satu sama lain dan meninggal. Salah satu dari mereka melarikan diri dan memanggil polisi. Ketika polisi tiba, Ami sedang berbicara dengan mayat teman-temannya. Teman yang selamat memberi kesaksian kepada polisi. Ami selalu mengatakan bahwa mimpinya adalah menjadi setan kelas 1. Untuk melakukan itu dia berkata, dia mengatakan bahwa dia harus membunuh 33 orang. Dia juga mengatakan bahwa dia harus mengambil jiwa manusia dan mengubahnya menjadi jiwa iblis. Dia memohon kepada kami untuk menjadi korbannya. Dia mengatakan kepada kami bahwa dia akan membuat kami terlahir sebagai iblis,
Jika kami membiarkannya melakukannya, dia mengatakan bahwa kami dapat menerima kesenangan abadi sebagai hadiah. Ami sekarang di penjara. Seiring berjalannya waktu, saya menjadi orang dewasa, tetapi setiap kali saya memikirkannya, saya meneteskan air mata dan takut apa yang akan terjadi pada saya jika saya berteman dengannya lagi.